Oke, berarti akan ada pembahasan lanjutan yang lebih, kemarin kan baru mukadimah pembukaan, sekarang akan masuk ke batang tubuh kali ya. Ya lebih kepada Substansinya. problemnya. Nah, itu kan dari sisi legislatif. Dari eksekutifnya dalam bentuk kebijakan atau lo audiensi dengan Kementerian Agama? Sejauh ini sih belum tahu, belum ada kayak ini. Oke, secara head to head belum lah. Tapi kalau misalnya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu kementerian maupun yang lain, ada nggak yang bersentuhan langsung dengan ini, yang menstimulus lah, artinya bukan yang negatif gitu, yang membangkitkan jiroh usahawan para umrohnya gitu. Nah, sekarang saat ini begini. Sorry, aku potong lagi. Karena ada satu contoh ya. Misalnya dulu kan banyak sertifikasi. Ada peraturan, lupa gua. Jadi negara itu ada pemerintah mengeluarkan peraturan, bentuknya apa saya lupa. Cuman kalau dulu kayak misalnya harus ada ya adalah sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha umroh. Akhirnya karena COVID ini dihapuskan, itu nggak jadi wajib. Ya. Artinya begini, Mengurangi beban lah. salah satu yang kita bawa aspirasi atau hal yang kita kemukakan di DPR di Komisi 8 itu salah satunya adalah mitigasi. Mitigasi itu kan ada yang sifatnya secara ya finansial, ada juga mitigasi yang berupa regulasi, kebijakan regulasi. Ya. Sejauh ini saya mau ngomong proporsi aja. Ya kan? Pertama, Kementerian Agama ya belum secara sepenuhnya menghapus syarat akreditasi yang dirasa memang di sana banyak timbul biaya yang cukup lumayan ketika saat pandemi. Ya. Saya bilang bukan berat ya, tapi bukan berat yang gimana. Berat itu relatif ya, tapi mungkin untuk di era pandemi sekarang biaya segitu saya kira cukup memberatkan. Dan itu pada tetap, artinya Walaupun tetap ada. saya nggak menutup mata, ada beberapa kebijakan yang dirubah oleh Kementerian Agama secara nominal diringankan, tapi secara pelaksanaan kan Tetap. ada biaya-biaya yang memang sudah ditetapkan, tapi ada biaya untuk mendapatkan persyaratan itu harus tetap keluar biaya. Gitu. Nah, artinya akreditasi itu berapa tahun sekali? Terakhir sebelum ada keputusan, saya lupa di keputusan KMA atau apa ya, di Kep Dirjen atau KMA ya gitu. Yang jelas perubahan sudah ada, ya itu 5 tahun sekali. Tapi sebelumnya itu 3 tahun sekali. Misalnya yang 5 tahun sekali itu habis ataupun Ya itu dimulai ketika Ya. pandemi itu, akreditasinya harus diupdate. tetap harus. Ya harus diupdate katanya. Nggak di moratorium. Moratorium artinya dihentikan sementara gitu. Ya intinya harusnya kita mau begitu karena Enggak, sekarang kebijakannya gimana? Ya makanya ini tadi gue jelasin masih ada, masih berjalan. Cuma diringankan biayanya. Ya makanya gue bilang proporsi. Ada beberapa elemen yang syaratnya diringankan. Tapi buat tidak, lo tetap tidak menghapus semua. Kenapa? Karena kalau di Kementerian Pariwisata sertifikasi mirip ya, arti program yang mirip sertifikasi Biro Perjalanan Wisata itu didilai, dihentikan. Moratorium lah. Ada tidak ada itu. Setahu saya Yang pariwisatanya, begitu. tapi Ya. yang umrohnya tetap ada akreditasi. Nah, kalau umroh itu Cuma diringankan, tapi tetap Ya. memberatkan. Ya, Iyalah, di sekarang- saat nggak ada pemasukan. Ya sekarang yang biaya sertifikasi pariwisata dibandingin biaya akreditasi. Biaya akreditasi itu mungkin bisa 2-3 kali lipatnya sertifikasi. Tapi jadi pembahasan nggak kemarin ketika di DPR? Ya salah itu mandat yang kita bawa ke DPR. Itu aspirasi, bukan mandat. Aspirasi yang kita bawa ke DPR. Sorry, kalau misalnya harusnya mandat. Sorry, Ya, aspirasi. kalau misalnya lo nggak akreditasi atau nggak perpanjang akreditasi, konsekuensinya apa? Ya itu. Ini pro kontra atau mungkin takutnya terjadi di dalam kalau salah tolong diingetin ya. Setahu saya, saya ingat gitu, kalau akreditasi tidak dilaksanakan, itu menggugurkan izin. Oke. Ya kan? Jadi izin gugur. Iya, jadi pemenuhan apapun bisa kita lakukan, pajak apa segala macam kewajiban, tapi kalau tidak diakreditasi maka gugur. Jadi Ya, jadi cuman kewajiban badan hukumnya aja lah. ya jadi Pajak. sehebat apapun kita dalam pelayanan finansial Nggak berizin. manajemen bagus,
dan sudah berizin lantas tidak melakukan akreditasi, maka izinnya gugur, izin umroh. Artinya menggugurkan izin paling basic. Gitu. Gugur itu berarti kalau misalnya nggak berlaku, dia ngajuin baru perpanjangan lagi. Seingat saya pengajuan baru. Berarti proses dari awal. Ya kalau pengajuan baru tidak bisa memenuhi kriteria untuk perpanjangan untuk mendapatkan izin haji. Itu Karena izin haji syaratnya ngurusnya susah? Harus 1 kali akreditasi. oh jadi ngurus izin umroh sama haji itu terpisah ya? Terpisah. Lo sudah umroh sudah haji? Umroh. Oh haji belum? Belum. Terus Udah akreditasi? Udah. akreditasi udah. Iya. Oh di masa pandemi ini lo udah? Udah. Wih, lu berarti Nggak kan dulu sebelum capital lo banyak loh? sebelum pandemi. Oh, belum berakhir akreditasinya? Iya, belum berakhir. Oh, oke. Tapi banyak juga yang akhirnya gugur. Gua nggak tahu yang jelas. Dari 10 misalnya ada berapa yang gugur? Dari 10 apa? Dari 10 travel umroh, ada berapa yang gugur kira-kira secara rata-rata? Gua Average. pernah baca, gua nggak bilang travel umroh ya, tapi kan travel umroh pun berada di izin sebelum kita dapat izin umroh. Kan travel umroh itu adalah travel yang sudah memiliki pariwisata. Ya. Izin pariwisata. Oh ya, hierarkinya begitu. Hierarkinya begitu kan. Pariwisata dulu, baru umroh. Artinya itu izin khusus lah kalau Iya. umroh itu izin khusus untuk penyelenggara umroh. Tapi kan basically travel umroh adalah travel pariwisata. Kan begitu. Ya, betul. Nah, saya baca di Detik atau di CNBC, mungkin ini bisa di-tracking, masih bisa di-tracking lah beritanya. Dikatakan bahwa, dan itu dikeluarkan berita itu saat pandemi, saya nggak tahu tepatnya kapan, tapi masih di dalam kondisi pandemi, bahwa 95% travel bangkrut. Bangkrut. Nggak tahu definisi bangkrut itu atau kan tidak, bahasanya mungkin bukan bangkrut ya, tapi bisa dikatakan Ya karena nggak ada aktivitas. Iya, Mau menjalankan perputarannya apa? offline lah, bahasa harusnya offline. Ya memang nggak ada. Oh, gimana itu offline? Lu jualan kurma juga nggak laku. Itu. Ramadan laku. Ayam, sapi. Ayam. Berarti lebih kira-kira gini ya. Lebih manusiawi Kementerian Pariwisata ke Kementerian Agama ya? Gue nggak bisa Iya dong. simpulkan sendiri aja loh. Iya dong. Dan agama ini siapa sih? Menteri siapa sekarang? Yakut. Siapa namanya? Terus cek dulu lah. Dia ngerti nggak sih kayak gini-gini? Tapi dia Wah, kan artinya kalau dipilih presiden kita asumsikan aja mengerti. Ini buat jaga-jaga aman ini. Masalahnya gue nggak pakai masker. nggak manusiawi nih Kementerian Agama nih, kacau. Orang pandemi begini nggak ada kegiatan, tetap aja disuruh akreditasi yang ada biayanya. Kayak Kementerian Pariwisata tuh, satu tuh Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno itu lebih manusiawi. Coba kemarin dijadi tuh sama Prabowo. Mungkin Jadi kesini arahnya pembicaraan. kebijakan secara umumnya bisa menyelamatkan para pelaku umroh, bahkan disimulasi gitu ya. Gitu. Jadi harus dirubah tata kelola Kementerian Agama dalam menjalankan bisnis umroh, perizinan umroh. Dan kalau kembali pada semangat Pak Presiden Joko Widodo agar bagaimana iklim usaha, kan ini semangatnya Pak Jokowi luar biasa ini. Nanti kita didorong agar kita bangkit dari keterpurukan. Kan semangatnya itu, spiritnya itu. Ya kalau spirit mah gampang. Ya, Cuman makanya, pas kan pemimpin itu kan membangun spiritnya dulu tuh, kayak gitu. Padahal si Jokowi itu eksekutor. Iya, artinya kan eksekutor kan ada tatarannya tuh, di bawah ada menteri-menterinya kayak gitu. Berarti nggak nyampe. Maksudnya gini, harusnya tangannya misalkan Pak Jokowi bilang semangat begitu kan, berarti kan Semua semangat. sebagai kepala pemerintah, kepala negara kan di sini. Otaknya di sini. Ya kan, berarti otaknya di sini nih kan, istilahnya semangat. Dia menggerakkan semua saraf yang ada di tangan, jadi semua bergerak dong. Semangat, kayak gitu kan. Anggaplah Menteri Agama di tangan kanan gitu. Ya cuma bilang semangat. Kan, jadi begini nih, kan semangat gitu. Melehoy jadinya. Iya. Melehoy. Kalau semangat tuh harusnya begini, harusnya Kementerian Agama, harusnya Kementerian Agama, kementerian apapun harusnya sejalan dengan spiritnya Pak Jokowi. Semangat, akhirnya begini gitu. Ini balik ke basic lagi dah. Artinya lo menjalankan bisnis ini masih cukup kapabilitasnya masih oke nggak untuk kedepannya gitu?
Kalau selama 2 bulan lagi belum kiamat sih, insya Allah. Basicnya tetap balik lagi ke Ka'bahnya. Selama Ka'bahnya masih ada. Selama Ka'bahnya masih ada, dan selama haji tanah Arafahnya masih ada, Ka'bah, tanah Arafah, Dan magnet itu masih akan terus. Mina masih ada ya. Berarti kan, dan selama umat Islam masih ada, kecuali di bumi hanguskan oleh entah siapa yang jadi. Akan di bumi yang hujan. Nanti sesi selanjutnya ya itu. Karena pembahasan Ya, menarik. Ya enggak lah, itu konspirasi ngasal-ngasal aja. Oke. Tapi istilahnya selama ada umat Islam, selama ada Ka'bah, ada tanah haram, ada Arafah ya, itu manis kayak gitu. Cuman ini kan ada tragedi COVID nih yang bukan konon kata sudah terjadi dan berdampak pada regulasi tiap negara. Kayak gitu. Tapi- Sama kayak lawyer lah begitu. Lo menjalankan bisnis ini sendiri? Dalam pengelolaan sendiri, tapi kalau secara kepemilikan ya nggak sendiri. Ada pegang saham lainnya ya? Iya. Oh, pegang saham. Tapi, nah, selama ini pegang saham yang lainnya sendiri itu, juga, tapi bertim lah kok sendiri. pemegang saham lainnya juga ini masih Tetap survive. saling mengkontribusi, saling berkontribusi. Mungkin gua di tataran manajerial, ada di tataran agamanya, maksudnya situ tataran agama mungkin ada yang lebih expert kayak gitu. Kalau gua kan di tataran manajerial. Oke. Ini kalau bicara modernisasi pengelolaan sebuah perusahaan, tata kelola perusahaan, mengenal ini nggak sih kayak misalnya investasi terhadap usaha umroh segala macam. Lo terbuka untuk hal-hal begitu nggak sih? Gua mau terbuka sebenarnya. Aku terbuka dengan investor, gua mau terbuka dengan Oh, investor. berarti lo membuka diri ya? Buka diri dengan Nggak. investor siapapun kayak gitu. Yang jelas gini, umroh ini nggak bisa dijalankan kayak sistem konservatif kemarin. Arab Saudi udah sangat menggila dengan platform-platform digitalnya, karena kita tahu MBS ini ya Raja Saudi memang Salman ya, secara de facto dan secara de jure-nya Jadi bonekanya doang? bukan, ini kan anaknya bro. Kalau boneka mainan dong. Oh iya. Tapi kan mungkin secara pelaksanaan lebih ke pengaruhnya MBS kayak gitu kan. Tapi bagus, Tetap lah ya. MBS itu istilahnya visinya dan pelaksanaannya benar-benar berjalan dengan semangat digitalisasi. Modern lah. Modern dan digitalisasinya Digitalisasi. berjalan. Oh berarti sekarang sudah digitalisasi semua? Kayak bikin visa pun Semua udah lembaran semua. Mungkin nanti bukan lagi lembaran, hanya barcode. berarti aja. gua bisa langsung input. Kalau direct itu masalah hubungan bilateral antar negara nanti itu Oh, beda-beda. tetap melalui Tapi agent juga? secara sistemnya dulu yang harus kita bawa bekas provisi ke kedutaan Udah nggak lagi? udah nggak lagi. Bagus ya? Sekarang udah benar-benar cuma elektronik, bisa dilihat dari handphone, bisa di verified dengan barcode-nya. Jadi Enggak, itu bisa sendiri atau lewat agent? kalau mungkin secara permintaan kuota, kalau Indonesia tetap melalui agent Oh, karena terhubung tetap. ke muasasah. Cuman lebih Tapi ke secara prosesnya. prosesnya nggak kayak dulu kita harus ngumpulin Datang. paspor, Ya normatif kita ngajuin. ngajuin kayak gitu. Bisa sih. Sekarang udah tinggal klik 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 klik. Lo pun ngerti? Ngerti dong. Apa namanya sistemnya? Kalau sistem untuk pengajuan visa itu semua muasasah pasti punya platform masing-masing. Platform untuk menerbitkannya, bukan menerbitkannya, untuk pengajuannya ada namanya Way to Umroh. Sorry, itu berarti G2B? Maksudnya government to business? Ada link secara swasta. Nggak ada agreement Sistemnya. between government to government? Nah, Untuk- G2B ini. G2B ya? G2B. Jadi direct langsung, lo bisa langsung? Sorry, koreksi. B2B. Oh iya. B2B. Nah, kan tetap kebijakan yang sama, Enggak, jadi Kerajaan, no? kerajaan pun menaruh ini kepada pihak swasta. Oke. Bisnis di sana, muasasah ini kan bisnis di sana. Nah, tinggal pihak muasasah di sana B2B dengan Indonesia, dengan syarikah yang dianggap qualified, tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di yang sudah terpenuhi persyaratannya. Oke, berarti lo terbuka ya kalau misalnya ada investor memang untuk invest into your company, untuk develop your I'm open, business. I'm welcome for any foreign want to invest. Gayanya to- Pak Jokowi to- dong. Nggak bisa. I invite you I invite you to invest to my country. For every business, no, every business for my company.
in the Hajj and Umrah Oke. sektor. Dan itu menjanjikan lo. Insya Allah menjanjikan Lo selama udah punya apa aja, Bit? Mobil 2, Ini jangan rumah, tahu ini, Mas. apartemen. Walaupun lagi ada Ini di kantor udah sendiri. Jadi belum sewa. bisnis umroh itu ya memang menjanjikan buat siapapun itu. Bahkan banyak juga sih travel umroh yang nggak berizin juga melaksanakan kan. Nah itu nggak boleh, itu pelanggaran pidana itu. Nanti ada di undang-undangnya itu nomor 8 tahun 2020 atau di lupa tuh apa sih namanya? Pidana jelas. Tapi pidananya maksudnya aduan atau memang gimana? Ya, Tapi ada nggak sih Kementerian Agama itu sweeping gitu? harusnya itu dilakukan. Oh harusnya dilakukan tapi enggak berarti dong? Ya harusnya Kurang ada nih, kurang tindakan. nih. Harusnya ada tindakan seperti itu. Oh berarti nggak ada. Merugikan dong buat kalian. Iya, kita bicara aturan kan harusnya aturan ditegakkan. Kan begitu. Ya, cuma aturan doang ya. Kalau aturan Tapi cuma dibaca itu bukan aturan. itu namanya law Iya. law enforcement-nya. Iya. Harusnya kan semua stakeholder termasuk para pelaku usaha pun harus dilibatkan tuh. Ya apapun kebijakan publik ketika jadi tulisan ya bukan dibaca tapi kan dilaksanakan. Dilaksanakan. Lo itu dia di Indonesia tuh lemahnya kadang-kadang law enforcement-nya. Ada ya kita sepakat lah bahwa hukum Indonesia itu masih bisa banyak bukan negosiasikan tapi ada celah-celah yang bisa dilakukan. Oke, ini terakhir nih Bit sebelum gue tutup karena gue juga. Jadi Saudi itu kan kerajaan monarki absolut. Monarki absolut. Islam itu demokrasi. Prime Ministry, Oh no prime ministry. direct to king, Direct to king. direct instruction. Everything. Every single rules, every single Bit- policy Under kerajaan. under kingdom. Kingdom. Nah, Every single policy. Muslim itu menganut prinsip apa? Demokrasi. Wah ini bahasan lain ini. Nanti nggak tepat tuh. Ya Dikit aja. ini bahasannya jadi panjang ini. Panjang ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Lanjutin Kisi-kisi aja. gitu ya. Berarti Islam itu dari dulu yang gue tahu semenjak Rasulullah wafat. Islam tidak secara eksplisit Tidak. Tapi kesimpulan gue gini, kesimpulan gue adalah Sistem negara. sistem kerajaan itu tidak tepat, tidak mencerminkan sebuah keislaman yang disampaikan secara tersirat atau tersurat oleh Rasulullah. Itu aja sih kalau gue pesan. Iya, artinya prinsip-prinsip bernegaranya aja itu adalah prinsip khilafah. Apakah khilafah itu dalam bentuk kerajaan? Bisa dalam bentuk kerajaan, bisa dalam bentuk demokrasi. Kayak gitu. Oh, khilafah gue juga nggak pernah nyebut, sumber hukum Islam itu gue nggak pernah tahu. Itu prinsipnya. Artinya gini, prinsip unity, mutahidah fil wahid kayak Uni Eropa. Oh, oke. Ada sebuah Itulah penyatuan, khilafah maksudnya. Penyatuan dari perbedaan itu ada penyatuan. Nah, justru Pancasila sendiri itu kalau menurut saya khilafah karena dari semua perbedaan-perbedaan Saya. itu dibuat dalam satu konsensus penyatuan. Itu semua khilafah. Nggak, kenapa tadi gue bicaranya sampai ke arah ya kalau monarki absolut itu kan nggak mencerminkan sebuah modernisasi terhadap tata sosial. Iya. Gue nggak setuju monarki absolut karena terlalu kuat, terlalu apa gitu. Dan sejarah mencatat bahwa memang runtuhnya Islam terutama terakhir zaman Ottoman itu ya karena Islam itu tidak bangun, jadi dia hanya berkutat terhadap kejayaan di masa lalu, tapi tidak membangun kembali bagaimana menghadapi dunia pada saat ini misalnya secara modern. Kira-kira itu aja deh. Thank you Bit ya Oke. nongkrongnya.